kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Halo teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal budidaya kuda laut hippocampus. Kuda laut termasuk jenis ikan yang mempunyai bentuk yang sangat unik. Tampilannya berbeda dengan jenis ikan kebanyakan. Ciri umum ikan kuda laut atau hippocampus adalah bentuk kepala yang menyerupai kuda dengan moncong yang panjang dan tidak mempunyai gigi seperti kebanyakan ikan pada umumnya. Nah, kepala kuda laut membentuk sudut 90 derajat dari badannya. Mata kuda laut dapat digerakkan ke segala arah hingga dapat melihat sekeliling tanpa harus memalingkan kepala. Bagian tubuh kuda laut ditutupi oleh berlapis-lapis keping tulang yang berfungsi sebagai perisai atau pelindung tubuh pengganti sisik. Meskipun tubuhnya menyimpang dari bentuk ikan pada umumnya, terdapat organ-organ yang identik ikan, seperti insang sebagai organ respirasi, sirip punggung yang digunakan untuk bergerak, dan tulang punggung yang menjadi penopang tubuhnya. Bentuk ekornya memanjang dan meruncing, berfungsi sebagai organ untuk berpegangan pada objek atau substrat tertentu. Kuda laut ukuran paling kecil yaitu pygmy seahorse, spesies Hippocampus pontohi, Hippocampus sevensi, dan Hippocampus satomiae dengan panjang maksimum hanya mencapai kurang dari 17 mm. Kuda laut berukuran besar atau big-billed seahorse seperti spesies Hippocampus abdominalis dengan panjang badan mencapai 350 cm. Secara morfologi, kuda laut jantan dan betina sulit dibedakan pada stadia juvenil. Setelah dewasa, keduanya dapat dibedakan dengan jelas karena kuda laut jantan memiliki kantong telur pada bagian abdomennya, sementara pada kuda laut betina tidak ada. Umumnya, kuda laut hidup di kedalaman kurang dari 20 meter. Kuda laut ini dapat dijumpai di kawasan yang ditumbuhi padang lamun, terumbu karang, rumput laut, dan mangrove. Terdapat pula spesies kuda laut tertentu yang dijumpai berada di muara sungai atau laguna dengan substrat dasar berpasir maupun berlumpur. Mayoritas jenis-jenis kuda laut di dunia berasosiasi dengan benda-benda yang ada di lingkungannya. Jumlah jenis dan kepadatan kuda laut tersebut berbeda sesuai habitat. Untuk menjaga kelestarian, upaya budidaya biota laut ini pun mulai dikembangkan di Filipina pada tahun 1980-an. Telah dilakukan budidaya kuda laut secara besar-besaran di Marungas. Budidaya kuda laut yang tercatat berhasil dikembangkan berada di sejumlah negara, misalnya di Australia, Tasmania, dan New Zealand. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan usaha budidaya kuda laut. Namun, sampai ini, budidaya kuda laut belum banyak dilakukan di perairan Indonesia. Saat ini, budidaya kuda laut di Indonesia tercatat dikembangkan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Provinsi Lampung dan di Pulau Badi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hal ini akan menunjang keberhasilan usaha budidaya laut dengan lebih baik. Yang pertama, kondisi lingkungan budidaya masa air dijaga atau diatur relatif tenang supaya kuda laut dapat mengatur keseimbangan daya apungnya. Aliran air atau arus dan aerasi diatur pada posisi rendah. Yang kedua, perlu disediakan substrat sebagai tempat kuda laut menambatkan diri. Dan yang ketiga, pakan diberikan dalam kondisi hidup atau live food dan melayang di kolom air. Yang keempat, ukuran pakan harus sesuai dengan ukuran bukaan mulut kuda laut, supaya bisa ditelan. Yang kelima, perlu pemasangan lampu atau intensitas cahaya, supaya kuda laut dapat melihat mangsanya untuk ditangkap. Yang keenam, pasangan kuda laut perlu dijaga supaya tetap hidup sehat, karena mayoritas kuda laut setia dan hanya mau kawin dengan pasangannya. Yang ketujuh, induk kuda laut perlu diberikan makanan yang mengandung nutrisi tinggi untuk menjaga kesuburan dari kualitas sperma dan telurnya.
Dan yang ke-8, suhu air budidaya diupayakan atau diatur stabil pada 28 derajat Celcius karena suhu tersebut yang optimum untuk tingkat pembuahan, perkembangan embrio, dan penetasan telur kuda laut. Kuda laut banyak diburu untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan dan sebagai ikan hias. Oleh karena itu, budidaya kuda laut dilakukan agar kuda laut tidak punah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat.